Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Ucap syukur kita bisa jumpa lagi. Hari ini saya dampingi dengan Sir Hansen. Kita akan sama-sama membahas lanjutan daripada pembahasan Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Di sini kita ambil di ayat yang keempat, ya. Secara dikatakan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Nah, saudari, di sini kita boleh ambil judul, yaitu adalah doa orang-orang kudus. Baik, mari kita tanyakan kepada Sir Hansen apa yang bisa menjadi pengalaman atau terang yang bisa membantu kita. Amin. Dipersilakan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Syukur pada Tuhan, kita akan membahas dari kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Dan ayat yang menjadi dasar persekutuan kita diambil dari Wahyu pasal 8 ayat yang keempat, yang berbunyi, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat ini menerangkan bahwa anak domba itu, yaitu Kristus, membuka meterai yang ketujuh di ayat yang pertama di pasal 8 ini. Pada saat meterai yang ketujuh dibuka, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Kondisi yang sunyi senyap di surga menyatakan bahwa ini adalah suatu saat yang serius. Karena ketika membuka meterai yang ketujuh, zaman akan segera beralih. Allah yang sebelumnya mentoleransi keadaan manusia yang penuh pemberontakan dan dosa di muka bumi, beralih kepada saatnya Allah akan membalaskan dan menanggulangi kondisi yang penuh pemberontakan dan dosa di bumi ini. Dan kita dapat melihat bahwa masa peralihan itu ada doa-doa kaum saleh yang dipersembahkan kepada Allah. Ini seperti yang tercantum di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Betapa mustikanya doa orang-orang kudus yang membumbung ke hadapan Allah. Ini menyiratkan bahwa setiap doa orang-orang kudus bukanlah suatu hal yang sia-sia. Allah membutuhkan orang-orang kudus berdoa agar ia bisa melaksanakan penghakimannya. Karena pada zaman akhir ini, manusia akan secara besar-besaran memberontak melawan Allah. Allah saat ini masih bersabar terhadap keadaan ini. Tetapi sebagian kaum saleh yang setia terus-menerus berdoa dan tidak tahan atas kondisi yang terjadi. Saudara-saudari, kisah ini menerangi kita. Apakah kita memiliki satu dorongan yang sangat kuat supaya Tuhan segera membereskan segala situasi yang kacau
pemberontakan, hal-hal yang berdosa di muka bumi ini. Apakah respon kita? Apakah kedambaan dan isi doa-doa kita? Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak tahan melihat keadaan kekacauan yang ada di muka bumi ini dan berdoa agar Tuhan segera datang, agar Tuhan dapat melaksanakan penghakimannya atas musuhnya. Semoga ini pun menjadi kedambaan kita. Amin. Terima kasih Saudara Hansen untuk kesaksian juga sharingnya. Semoga saudara kita semua juga bisa terus mendapatkan diri Tuhan, ya, mendapatkan terang melalui setiap firman yang kita baca dan juga pengalaman hari demi hari kita. Jadi saudari, moga kehendak Allah bisa terjadi di bumi karena doa-doa kita. Amin. Puji Tuhan ya. Mari Hansen, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau dirasa cukup, boleh mendoakan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kembali mempersembahkan diri kita menjadi orang yang bekerja sama dengan Allah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendapatkan kami sekelompok orang yang mengasihi Tuhan, yang membenci pekerjaan musuh, yang bekerja sama dengan Engkau melalui kami berdoa dengan sungguh-sungguh agar Engkau segera datang melaksanakan penghakiman-Mu atas segala kefasikan. Tuhan, kiranya dapatkanlah kami menjadi orang-orang kudus yang hidup bagi kepentingan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berduka atas kondisi bumi pada hari ini. Kami mendambakan Dikau semata. Bangunkanlah Tuhan umat saleh-Mu menjadi orang yang tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi hidup bagi kepentingan Tuhan. Mulia dan hormat bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, Saudara Hansen. Tuhan memberkati kita, saudari dimanapun berada. Semoga kita terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan